Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik semua ya, sekeluarga sehat-sehat selalu. Langsung aja, kali ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan kabar atau rumor atau gosip Manchester United yang dikaitkan dengan salah seorang pemain. Sekalipun juga ada beberapa berita atau bisa dikatakan konfirmasi, salah satunya dari Fabrizio Romano yang mengatakan kalau sebenarnya kabar ini tidak betul. Kabar apa? Yaitu dikaitkannya Manchester United dengan seorang Memphis Depay. Ini menurut gue cukup menarik untuk dibahas kali ini secara ringan amatiran. Kenapa? Karena dari akun lain ya, sumber lain, yaitu adalah dari Gerard Romero. Ini salah satu akun yang cukup sering memberitakan ya kabar atau update terkait dengan Barcelona, mengatakan kalau kembalinya Memphis Depay ke Manchester United ini selalu bisa jadi hal yang menarik ya. Ini dikabarkan di beberapa atau dikutip oleh beberapa akun kabar dari Gerard Romero ini. Dan harga dari Memphis Depay sendiri dikabarkan Barcelona ini siap untuk menerima sekitar 20 juta euro. Ini cukup menarik. Kenapa? Kalau menurut gua sih ada dua hal ya. Nomor satu, jelas bagaimana keadaan skuad Barcelona saat ini, di mana ya cukup banyak dihuni oleh pemain bertipikal penyerang, utamanya seorang Robert Lewandowski yang nampaknya akan menjadi senjata utama di lini depan bagi Barcelona untuk mencetak gol. Memphis Depay sendiri didatangkan dari Lyon di zaman pelatih sebelumnya kan, Koeman. Jadi menurut gue ya mungkin bisa jadi wajar ya ketika sekarang sudah berbeda, maka skema yang ingin dibangun oleh Xavi ini juga berbeda lagi dengan Ronald Koeman, sehingga mungkin bisa jadi Memphis Depay ini akan menjadi dalam tanda kutip korban. Kondisi finansial yang tidak bagus dikabarkan di Barcelona, sementara mereka juga cukup aktif mendatangkan pemain-pemain baru. Ini kan tentu saja di neraca katakanlah harus diimbangi. Mereka sudah banyak mengeluarkan dana, sekarang mereka harus mendapatkan pemasukan. Tentu saja selain dari Frenkie de Jong yang masih belum jelas kabarnya, kabar lainnya juga dari seorang Memphis Depay yang Barcelona kalau seandainya menerima tawaran yang cukup bagus terkait dengan Memphis Depay, harga tadi sudah disebutkan sekitar 20 juta euro, ini akan dilepas. Nah, yang menarik sebenarnya di klausul Memphis Depay kalau tidak salah ya, itu dicantumkan harga bahkan lebih tinggi daripada 20 juta. Artinya kalau ada klub yang ingin menebus Memphis Depay harus membayar lebih tinggi. Ternyata bandrol ini kalau menurut media yang tadi gue sampaikan, harganya diskon jauh banget nih, menjadi 20 juta. Nah, Memphis Depay sendiri tentu saja bukan pemain baru yang dikaitkan dengan Manchester United. Sempat memperkuat Manchester United, didatangkan dari PSV Eindhoven ketika dia masih berusia sangat muda sekali. Pada saat itu dia merupakan talenta yang sangat gemerlap, bisa dikatakan demikian, dari Eredivisie. Bahkan gue inget bener pada saat itu yang kalau gue salah sekali lagi atau ada teman-teman yang bisa mendapatkan sumber lain bisa drop di kolom komen ya. Yang berminat itu bukan hanya Manchester United, tapi pada saat itu juga Liverpool yang masih dilatih oleh Brendan Rodgers. Bahkan Brendan Rodgers sampai datang ke Eindhoven. Tapi Dutch connection atau koneksi Belanda ya. Pada saat itu Manchester United dilatih oleh Louis van Gaal yang akhirnya bisa membawa seorang Memphis Depay ini mendarat di Old Trafford. Tapi tentu saja tidak berhasil karena apa yang ditampilkan, apa yang diraih kontribusinya di Manchester United ini sangat jauh dari apa yang dilakukan di musim-musim sebelumnya bersama PSV Eindhoven. Jose Mourinho sempat menjelaskan kenapa ya dia akhirnya kan dijual tuh di zamannya Jose Mourinho ke Olympique Lyon. Dia juga menjelaskan kenapa sih Memphis Depay ini gagal. Faktor terbesar tentu saja usia muda yang belum cukup, artinya pengalaman belum ada, adaptasi juga belum terjadi secara sempurna. Dari sang pemain sendiri juga mengkonfirmasi kalau salah satu faktor kegagalan terbesarnya adalah bagaimana kakunya strategi dari seorang Louis van Gaal, di mana dia diplot sebagai sayap kiri dengan keleluasaan yang sangat terbatas, dan ini tentu saja berbeda dengan yang dia mainkan di PSV
Sehingga dia sempat berkata di salah satu artikel dia kaget sebenarnya. Karena dia tadinya berpikir ketika dia datang ke Manchester United dia akan bermain dengan peran yang sama seperti yang di PSV Eindhoven. Kenyataannya tidak. Sehingga dia akhirnya ya tidak bisa berkembang ya. Tentu saja ini juga dikombinasikan dengan faktor adaptasi dan juga lain-lain. Tapi ini tentu saja berkebalikan setelah dia pindah ke Olympique Lyon. Dia perlahan berhasil menemukan lagi kepercayaan dirinya. Bahkan kualitas dan juga permainannya jadi tajam lagi. Ujungnya dia digaet oleh klub raksasa Spanyol El Barça Barcelona. Nah, ini merupakan statistik atau heat maps dari seorang Memphis Depay. Dia beroperasi di sayap kiri di tim nasional Belanda dan ini menurut gue cukup menarik di mana tim nasional Belanda dilatih saat ini oleh Louis van Gaal, tapi permainan Memphis Depay ini berbeda. Yang ditampilkan dia tidak statis di daerah sebelah kiri, dia diberikan keleluasaan betul walaupun memang dalam tanda kutip berangkatnya dari posisi sebelah kiri. Tapi bisa dilihat dari heat maps-nya bagaimana dia cukup mobile tuh ya. Walaupun masih sekali lagi ruang lingkupnya di sayap kiri, tapi tidak jarang dia juga bebas untuk masuk ke dalam. Dia lebih cair permainannya. Juga attitude di atas lapangan, dia ini lebih dewasa kalau gue lihat. Terlihat betul bagaimana kematangan dibandingkan dengan dulu ketika dia bermain di Manchester United. Ini terlihat jelas perbedaannya. Nah, tentu saja yang menarik ya, kalau menurut gue adalah di tim nasional Belanda dan juga di Barcelona, dia ini bermain dengan seorang Frenkie de Jong, pemain yang sampai dengan saat ini saganya atau dramanya ini belum selesai. Dengan Manchester United, proses kepindahannya, proses transfernya, Manchester United dikabarkan sudah sepakat dengan Barcelona, angka 85 juta sudah disepakati dan masih valid sampai dengan sekarang. Tapi sang pemain dengan segala misterinya masih ingin atau memilih untuk stay di Barcelona. Padahal ya gaji harus dipotong, posisi dirubah dan lain-lain. Ini menurut gue juga cukup menarik karena Frenkie de Jong ini bermain dengan Memphis Depay bukan hanya di Barcelona tetapi juga di tim nasional Belanda. Di mana menurut gue di tim nasional Belanda kedua pemain ini lebih bisa bermain di posisi terbaiknya sehingga kapasitas tertinggi dari kedua pemain ini terlihat betul. Kedua pemain ini menurut gue bahkan menjadi pilar utama dari tim nasional Belanda di banyak event. Tentu saja yang paling terbaru di Nation League, sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia yang dengan gemilang mampu menghantarkan Belanda kembali ke putaran final Piala Dunia kali ini di Qatar setelah edisi sebelumnya kan absen ini ya. Nah, ini menurut gue juga cukup menarik. Tidak kalah menariknya juga ketika mereka berdua berlibur, ternyata mereka menghabiskan waktu bersama nih, Frenkie de Jong dan juga Memphis Depay. Ini bisa dilihat dari akun pribadi Memphis Depay yang di Twitternya ini dia mengetik atau ya mengetweet singa tambah otak kurang lebih ini sama dengan fire, dan di fotonya ini adalah Frenkie de Jong dan dirinya. Ini juga cukup menarik. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya datang ke Manchester United, bagaimana ini? Menurut gua peluangnya tetap ada. Namanya di sepak bola tidak ada yang tidak ya, artinya segala kemungkinan tuh masih bisa terjadi. Faktor negatifnya dulu tentu saja apakah dia sesuai dengan kebutuhan tim ya, melihat dia beroperasi di daerah sayap kiri, ini sudah ada pemain yang menghuni di sana, katakanlah Marcus Rashford ya kan, bahkan Anthony Martial juga bisa dimodifikasi di sana, artinya bermain di sayap kiri. Lalu kalau seandainya dia bermain sebagai striker depan, ya selama ini tentu saja paling tidak ya kalau gue lihat di tim nasional Belanda maupun juga di Barcelona, dia tidak dimainkan sebagai ujung tombak. Dimana menurut gue dengan ketidakjelasan sampai dengan saat ini posisi Cristiano Ronaldo atau bahkan Manchester United dikabarkan masih mencari striker ya, pemain depan ini kan tentu saja merupakan posisi yang masih harus diisi oleh seseorang yang baru, kedalaman squad, kedalaman kualitas diharapkan ada di sana. Memphis Depay mungkin belum di sana ya posisinya. Tapi sisi positif tentu saja sesama orang Belanda, Frenkie de Jong kalau seandainya jadi datang, Erik ten Hag dengan koleganya tentu akan lebih mudah untuk mencari data-data untuk ya melakukan komunikasi pendekatan dengan seorang Memphis Depay. Jadi menurut gua masih 50-50 sih kalau gue melihatnya ya. Tentu saja dia secara pribadi juga memiliki ambisi. Ini sudah pernah dikatakan pada saat sebelum dia pindah ke Barcelona. Gue masih ingat banget.
Dia mengatakan kalau seandainya dia pindah ke Manchester United atau kembali ke Manchester United, segalanya akan berbeda karena dia sudah lebih dewasa, dia sudah lebih matang. Kurang lebih dia mengatakan demikian. Itu pada saat dia sebelum pindah ke Barcelona. Bahkan dia sempat kalau tidak salah juga berkomentar di salah satu sosial media di Instagram mengenai hal demikian, yang artinya dia punya kepercayaan diri. Di sisi lain dia juga seperti menunjukkan ada hal yang belum selesai nih antara dirinya dan Manchester United. Ada yang ingin dia buktikan untuk klub Manchester United. Tapi menurut gue sekali lagi 50-50 ya, 50-50%. Kenapa? Karena ya kalau seandainya Erik ten Hag mengatakan atau berpendapat memang butuh seorang Memphis Depay, ya berarti memang ada sistem yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag dengan seorang Memphis Depay yang ada di dalamnya. Gue sendiri juga suka dengan Memphis Depay secara individu ya, secara pemain, tapi gue masih melihat dia belum 100% cocok dengan apa atau gaya permainan, sistem permainan yang diperlihatkan Manchester United setidaknya di pre-season kemarin. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Drop di kolom komen ya mengenai ya kabar atau rumor Memphis Depay ini. Gua tahu ini masih jauh banget ya, masih benar-benar seputar rumor, tapi kalau seandainya teman-teman punya pendapat dan gue ingin mengetahui ya bagaimana pendapat tentang hal ini, bisa drop di kolom komen. Baik itu yang setuju dan nampaknya lebih banyak yang tidak setuju, it's fine. Tulis alasannya kenapa di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.